Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Kompak nih, kalau Pak bilang semangat pagi, maka kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Allah Akbar. Pak ulang lagi ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana perasaannya hari ini, Maura? Senang. Senang. Salsabila, gimana perasaannya? Senang. Dinda, gimana perasaannya? Sedih? Kecewa? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bahagia, senang, tidak ada sedih, kecewa. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, silakan ketua kelas untuk mungkin membacakan doa. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama baca doa, baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah itu bukaan dan juga bisa dijadikan doa. Karena isinya semuanya doa. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini dapat berjalan lancar, dapat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak sedang mengingatkan kembali ya. Ini ada kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama pada awal semester yang lalu ya. Nah, ini kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Dan jika ada yang melanggar dari kesepakatan kelas ini, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Apa? Pak, berpantun ya. Berpantun di kelas. Oke, setuju? Setuju. Ya, baik. Selanjutnya, adakah di antara kalian yang masih ingat materi pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang iman ya? Tentang iman kepada malaikat ya, iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat apa itu nak? Iman itu biasanya yakin, percaya. Jadi kita itu meyakini di dalam hati kita bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya hari ini
kita akan belajar tentang bab selanjutnya, menjadi pribadi berintegritas dan sifat amanah dan jujur. Menjadi pribadi berintegritas dan sifat amanah dan jujur. Ada dua sifat yang di sini, yaitu sifat apa itu? Pertama sifat amanah, yang kedua sifat jujur. Ya, bagus sekali. Kemudian tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, tujuannya adalah yang pertama, kalian mengetahui pengertian amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Yang kedua, kalian mengetahui contoh amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ya. Kemudian, nah ini S-Breaking. Nah, kalian sudah tahu belum dengan S-Breaking ini? Sudah tahu? Kalau ketemu satu. Yes. Nah, tahu kalian sudah. Tepuk dua. Oke. Tepuknya dua kali. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Nah, tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, mari kita coba. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Mantap, luar biasa. Nah, jadi amanah itu adalah yang berarti kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam Islam, amanah adalah sifat atau sikap yang menunjukkan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi inti amanah itu tanggung jawab, kepercayaan. Kalian pernah dipercaya untuk menjadi kakak kelas, ketua kelas, sekretaris, bendahara? Pernah itu amanah, itu juga amanah. Amanah dalam hal jabatan yang paling sederhana, itu termasuk amanah yang paling sederhana. Kalian pernah mengikuti upacara? Jadi upacara? Nah, itu juga amanah. Jadi kepercayaan, tanggung jawab, itu amanah. Ciri-cirinya adalah pertama, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kalian jadi tugas upacara, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, itu berarti kalian itu sudah amanah. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Misalkan siapa lah itu? Nah, disuruh jadi tugas upacara, pemimpin upacara. Kalau kamu tidak hadir, itu berarti Tidak. iya betul. Kemudian si Gary, nah disuruh baca surah Yasin, pemimpin surah Yasin tidak datang, itu termasuk tidak amanah, ya kepercayaan. Guru yang telah memberikan kepercayaan supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jujur. Jujur ini sering kita ucapkan. Jujur dalam bahasa Arab as-sidik, yang berarti berbuat sesuai dengan kenyataan. Dalam Islam, sifat ini sifat yang menunjukkan kebenaran, baik dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Kalau berkata sesuai dengan fakta. Fakta itu apa? Kenyataan, betul sekali, pintar. Kata sesuai dengan fakta, kenyataan, tidak berdusta, tidak menafsirkan atau menunjukkan kebenaran. Tidak secara transparan sesuai dengan prinsip kebenaran. Kemudian, nah ini ada surah At-Taubah ayat 119. Ada yang bisa untuk baca surah ini? Ayo, siapa yang bisa bantu Pak? Dinda bisa menjawab ini Pak. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Allah memberikan orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang jujur.
jangan berteman dengan orang yang berdusta, yang berbohong. Harus berteman dengan orang yang jujur. Nah, anak-anak, jadi sesuai dengan kelompok interaksi begini kemarin, kita ada 3 studi kasus setiap kelompok 1 studi kasus 1 ya. Kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3. Ada nggak? Sudah. Nah, kelompok 1 silakan dibacakan. Bacakan terus ya. Silakan berdiskusi. Nanti silakan berdiskusi. Sesudah berdiskusi dijawab ada pertanyaan ya. Nah, dipertanyakan. Ini ada pertanyaan, silakan dijawab. Kelompok 2 juga silakan bacakan jawab pertanyaan yang di bawahnya itu. Ya. Makasih waktu 5 menit. Ya. Nih, ini ada pertanyaan ya. Itu ada 3 studi kasus. Ini contoh di dalam kehidupan kita ya. Nanti ada yang membacakan, kemudian ada juga yang menjawab pertanyaan itu. Giliran saja ya. Nah, silakan berdiskusi dulu ya. Ya, kalau sudah silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan dibacakan terlebih dahulu, kemudian dijawab pertanyaannya. Silakan kelompok 1 baca dengan suara yang lantang, yang keras supaya kawan yang lain bisa terdengar. Rani adalah seorang siswa kelas 8 yang dipercayai oleh guru kami menjaga lemari menyimpan alat tulis di kelas. Suatu hari, seorang teman Rani memintanya untuk menjadikan hapus dari lemari tanpa izin dari guru. Temannya berkata, hanya satu hapus, guru tidak perlu. Membuktikan bahwa Rani dapat dipercaya untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan padanya. Ya, terus. Tidak lagi mempercayai Rani memegang tanggung jawab dengan Ya. Nah, terus sudah ya, kelas studi kasus itu sudah ya. Nah, bagus. Jadi studi kasus 1 apa yang seharusnya Rani lakukan? Apa nak? Jadi Rani tidak memberikan peralatan alat tulis pada temannya ya. Karena kenapa? Karena Rani ini menjaga kepercayaan dari gurunya. Nah, kemudian apa akibatnya jika Rani tidak amanah? Apa nak akibatnya? Iya, tidak dipercayai ya. Kalau tidak amanah, misalkan Rani kawan minta menghapus berikan, itu berarti Rani tidak amanah. Itu sekali kita. Baik, selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan dibaca keras-keras. Ya. Arman diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke toko membeli bahan makanan dengan uang Rp100.000. Setelah belanja, Arman mendapatkan kembalian Rp20.000. Ketika sampai di rumah, Arman berpikir untuk tidak memberikan uang kembaliannya kepada orang tuanya dan menyimpannya untuk membeli jajan. Apakah tindakan Arman sesuai dengan sifat jujur? Tindakan yang Arman yang berpikir untuk menyimpan kembalian tanpa memberikan beban kepada orang tuanya tidak sesuai dengan sifat jujur. Mengapa Arman harus melaporkan kembali uang tersebut kepada orang tuanya? Tanggung jawab moral uang tersebut adalah milik orang tua sehingga anak wajib melaporkan kembalian tersebut sebagai penghormatan terhadap hak mereka.
Arman, yang pertama Arman, apakah sesuai dengan sifat jujur? Tidak, tentu tidak, karena kan uang dikasih duit 100.000, kembaliannya 20.000, diambilnya untuk menjajan, itu tidak? Iya, kita jujur, walaupun itu dengan orang tua sendiri. Pernah tak kamu melakukan itu? Pernah? Nah, lain kali kalau kasusnya seperti itu, tahu dulu dengan kalau kita di sini lagi, jangan langsung saja ya. Nah, dan apa dampaknya jika Arman tidak berlaku jujur dalam situasi ini? Jawabannya betul sekali, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, betul. Kemudian kasus 3, silakan nomor 3. Siswa kelas 8 menemukan sebuah dompet di halaman sekolah saat istirahat. Di dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang dan kartu pelajar atas nama salah satu temannya. Budi merasa tergoda untuk mengambil uang tersebut karena teman-temannya tidak ada yang melihat. Namun, ia juga tahu bahwa mengambil sesuatu yang akan hidupnya adalah perbuatan yang benar. Apa yang artinya menggunakan mengembalikan dompet pada pemiliknya. Mengapa Budi mengambil dalam situasi ini? Karena Budi tahu jika menemukan orang lain itu tidak baik dan tidak benar. Bagaimana sifat amanah dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah ini? Masalahnya akan cepat selesai jika dompetnya dikembalikan ke pemiliknya. Ya, betul. Bagus nomor 3. Apa itu nomor 3? Terakhir. Nah, jadi itu sekali ini contoh dari sifat jujur ya. Jadi sifat jujur, kamu pernah mengalami kasus yang seperti ini? Pernah. Bagaimana lanjutannya? Apa dikembalikan atau diambil? Dikembalikan ya. Panggilan diambil ya. Nah, jadi betul Pak. Jadi ketika kita menemukan dompet, walaupun orang lain tidak tahu, kan kita harus kita kembalikan. Karena kita apa namanya itu kita itu makan hak orang lain. Kalau dapat izin, itu kita harus berlaku jujur. Nah, dari 3 kasus ini adalah itu merupakan contoh dari studi kasus amanah dan jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Simpulannya, amanah adalah kemampuan untuk menjaga ya, tanggung jawab baik di kedua jadi baca surah Yasin, acara, dan baik-baik. Tidak boleh ini memiliki banyak alasan. Tidak mau malu Pak, boleh. Kita harus berusaha, walaupun itu tidak bisa, kita harus berusaha untuk menjadi maksimal. Kalau salah, kalian biasa salah, tapi kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jujur, apa nak itu sikap berkata, ya, perkataan kita harus sesuai dengan kebenaran. Keduanya merupakan sifat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang penuh kepercayaan, keharmonisan, dan keberkahan. Nah, yang terakhir refleksi. Pak tanya baik, Pak tanya saja. Kira-kira menurut apa yang kalian ketahui tentang jujur? Ayo, siapa yang tahu? Jujur? Apa yang kalian tahu tentang jujur? Kayak ini guys. Jadi, ya, saya. Jujur adalah perbuatan atau tindakan sesuai kebenaran. Oh, bagus. Tuh, amanah, sekarang amanah. Ya. Iya, betul. Amanah adalah
tanggung jawab. Betul. Atau kepercayaan. Jadi betul keduanya itu betul. Jadi kalau jujur itu perbuatan perkataan kita sesuai kebenaran. Kalau amanah berarti tanggung jawab atau kepercayaan. Betul sekali. Nah, contohnya banyak sekali. Menemukan dompet. Apa contohnya? Sosok bilang contohnya. Contoh dari jujur, misalkan menemukan, ya betul, menemukan dompet, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Kalau contoh amanah di Gary, ya, contohnya menjadi, ya. Kalau si Maura contoh mana? Jadi, ya betul. Jadi anak-anak itulah. Jadi refleksinya. Kemudian, nah ini ya. Ini tugas nanti kalian dikerjakan di rumah ke kelompok. Kalian bisa buat poster atau pidato atau puisi atau peta konsep atau kaligrafi dengan tema jujur dan amanah sesuai dengan pilihan sesuai dengan kesukaan atau kemauan kalian ya. Bisa poster kalau senang menggambar bisa poster, kalau senang suka berbicara pidato atau puisi atau peta konsep. Peta konsep itu lah yang konsep pendek dan berbintang. Dia kaligrafi kalau suka kaligrafi bisa juga kaligrafi. Tapi temanya tentang jujur amanah. Baik anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dari mana? Simpannya mana?